Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi hari ini. Meskipun kita masih di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Nah, kita mau mulai sekolah minggu online kita, tapi adik-adik harus duduk yang manis ya. Jangan ada yang lari-lari lagi. Yuk, kita mau nyanyikan pujian dari Terbit Matahari. Sambil bertepuk tangan boleh ya? Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doanya yang baik. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami semua boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri ya. Kita mau goyangkan badan kita mau goyangkan tangan kita dan kaki kita. Harus berdiri ya, kita sama-sama mau gerak. Biar semangat. Bersama
Minggu. Nah, Rasul mau tanya nih adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Iya betul, hari ini adalah hari Minggu. Tapi hari Minggu itu hari apa ya? Ada yang tahu apa? Ada yang tahu hari apa? Iya, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Tapi semua hari juga harinya Tuhan loh. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ambil tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya. Habis ini kita mau sebutin nama-nama hari ya. Hafal? Adik-adik hafal nama-nama hari? Kita sebutkan ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Iya. Nah, tadi dibilang apa? Bahwa semua hari adalah harinya Tuhan, bukan hanya hari Minggu ya, tapi semua hari. Nah, adik-adik, saatnya untuk kita memberikan persembahan ya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Minta tolong untuk papa mama untuk memberikan persembahan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Sekarang lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi kita menyanyikan untuk pujian ini ya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Ya, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya yang baik, kita mau berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, di sini ada sedikit persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan ini dan juga Engkau memberkati papa mama kami di dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian Yesus sayang padaku.
Kita menaikkan lagu pujian ini dengan bahasa Inggris dulu ya, lalu bahasa Indonesia. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku. Kita menaikkan pujian ini dengan bahasa Indonesia ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Iya, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lauserina. Rey, Reyhan, Apa, Mami? kok dipanggil nggak jawab, nak? Aku lagi main. Lagi main. Halo, anak-anak. Apa yang kalian lakukan kalau ada orang yang memanggil kalian? Misalnya, papa atau mama manggil kalian. Kira-kira sampai berapa kali papa atau mama harus memanggil kalian baru kemudian menjawab atau datang? Kadang-kadang seperti Bang Ray, berulang-ulang dipanggil baru menjawab, baru datang. Bagaimana seharusnya kalau ada orang memanggil kita? Apa yang harus kita lakukan? Yuk, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami sampai saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Berkatilah Ose, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tahu siapakah ini? Siapa? Ya, Samuel ya. Siapa Samuel? Samuel adalah anak dari Ibu Hana. Ibu Hana adalah seorang ibu yang sudah lama merindukan seorang anak. Karena itu dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta supaya Tuhan memberikan dia anak, memberikan dia keturunan. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Tuhan memberikan Samuel kepada Ibu Hana. Nah, sesuai dengan janji dari Ibu Hana, maka Samuel kemudian dibawa ke rumah Tuhan, ke gereja, supaya Samuel tinggal di sana dan melayani Tuhan. Nah, ceritanya Samuel sudah menjadi besar, sudah semakin besar, dan dia sudah tinggal di rumah Tuhan. Setiap hari Samuel bersama dengan Imam Eli, Bapak Eli, ya, bekerja melayani di rumah Tuhan untuk perlengkapan, untuk mempersiapkan ibadah di rumah Tuhan. Nah, anak-anak, tapi suatu ketika ada hal yang luar biasa terjadi di dalam diri Samuel. Apakah itu? Yuk kita saksikan sama-sama. Samuel was the son of Hannah. Hey, Samuel.
Hannah prayed for God to give her a son, and God did. So Hannah gave Samuel back to God. See you, Samuel. Bye, Mom. And Samuel grew up in the temple serving under Eli, the priest. Hi, Eli. As Samuel grew up, he learned how to serve God from Eli. Samuel lived in the house of God, but he did not know God or what God's voice sounded like. In those days, messages from God were rare. But one night after Eli had gone to bed, Samuel was sleeping in the tabernacle when suddenly God called out, "Samuel!" Huh? Samuel got up and ran to Eli and said, "Did you call me?" Mommy? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. Then God called out again, "Samuel!" Huh? And again Samuel got up and ran to Eli asking, "Did you call me?" Mommy? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. God called Samuel for a third time, "Samuel!" Huh? And Samuel went to Eli yet again. After 3 times, Eli realized that God was trying to speak to Samuel. So Eli taught Samuel to say, "Speak, Lord, your servant is listening." Okay. Samuel went back to bed, and God came and called as before, "Samuel, Samuel!" And Samuel said, "Speak, your servant is listening." God told him many things about what would happen to Israel. As Samuel grew up, God was with him, and everything God spoke through Samuel came true. Samuel was seen as a great prophet of God because he could hear the voice of God, and he listened when God spoke to him. Nah, anak-anak, itu yang dialami oleh Samuel. Ketika dia tidur, tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil dia. Ternyata itu suara Tuhan. Berapa kali Tuhan memanggil Samuel? Ya, betul, 3 kali. 3 kali. Apa maksud Tuhan memanggil Samuel? Iya, Tuhan mau berbicara kepada Samuel. Lalu, bagaimana sikap Samuel ketika Tuhan memanggil Samuel? Ya, Samuel mendengarkan suara Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab saya mendengar." Nah, anak-anak, tahu tidak? Tuhan juga mau berbicara kepada kalian. Bagaimana caranya? Ya, caranya melalui cerita di dalam Alkitab. Cerita firman Tuhan yang sering kalian dengar ketika ibadah sekolah minggu, atau ketika di rumah papa mama menceritakan cerita firman Tuhan. Nah, apakah kalian mau mendengar dengan sungguh-sungguh ketika Tuhan mau berbicara kepada kalian melalui cerita Alkitab? Dan apakah kalian bukan hanya mau mendengar tapi juga mentaatinya? Sama seperti Samuel. Dia mau mendengar suara Tuhan. Dia suka ketika Tuhan mau berbicara kepadanya. Dia berkata, "Berbicaralah Tuhan, karena saya mendengar." Yuk kita mau nyanyi sama-sama satu buah pujian. Adik-adik, mari kita berdiri semua. Kita mau nyanyi, "Dengar dia panggil nama saya." Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
kita. Ya, karena itu kita mau terus setia juga dan suka mendengar suara Tuhan. Ya, kita rajin datang ke sekolah minggu, beribadah di sekolah minggu. Sekalipun saat ini kita ibadahnya melalui online, tapi kita mau semangat ya untuk mendengarkan suara Tuhan ya melalui cerita firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama membacakan ayat hafalan ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Berbicaralah Tuhan, sebab saya mendengarkan. Oke adik-adik, mari kita saat ini kita lipat tangan, tunduk kepala, kita kembali berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan selalu mau berbicara kepada kami, berbicara tentang hal-hal yang baik kepada kami, mengajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan, anak-anak yang sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi sama seperti Samuel, selalu suka mendengarkan suara Tuhan. Kami selalu bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, aktivitas hari ini harus didampingi papa mama ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Sudah selesai. Silakan bermain bersama papa mama atau adik kakak di rumah. Hayo tebak mereka bicara apa ya?